I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih berada di Amerika dan sekitarnya. Serta selamat malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Eropa dan sekitarnya. Bersama kami renungan pagi Donai pada hari ini Jumat 2 Februari 2024. Seperti biasa pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa sebulan telah berlalu untuk tahun 2024. Waktu begitu cepat berlalu dan tanpa terasa juga 12 hari lagi bangsa Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta calon legislatif, anggota-anggota dewan, baik DPRD tingkat 1, tingkat 2 provinsi, serta DPR RI untuk memimpin bangsa kita. Biarlah kasih Tuhan melindungi rakyat Indonesia dan bangsa kita yang besar ini, supaya pemimpin yang dipilih adalah yang takut dan gentar akan Tuhan. Pada pagi ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ya, kita, bangsa kita, biarlah berlindung dalam naungan sayap Tuhan, agar pemimpin yang takut dan gentar akan Tuhan boleh menjadi bagian dari bangsa kita. Mari kita bersatu dalam doa di pagi ini sebelum kita mendengarkan renungan dari Pak Pendeta Daniel Lukrisno dengan tema hadiah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami dari berbagai suku dan bangsa untuk berkumpul pada pagi ini untuk memuji menyembah-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhir, jamalah kami semua yang melayani di mimbar, yang melayani pujian, yang melayani multimedia, serta kami yang dengan setia berada di Zoom, menopang renungan pagi setiap pagi, serta saudara-saudari kami yang terkasih yang mendengar di live streaming, serta siapapun yang Engkau tentukan untuk mendengarkan siaran tunda di pagi ini karena kesibukan mereka, kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami semua. Bapa, tanpa Roh-Mu yang kudus memimpin langkah kami di pagi ini, sia-sialah pelayanan kami. Tapi bersama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan melakukan perkara besar dan ajaib.
Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami bertekun melayani-Mu, memuji, menyembah-Mu, serta selalu merindu-rindukan kebenaran firman-Mu, kami semua akan mendapat anugerah daripada-Mu, berkat-berkat supranatural yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau akan sediakan. Terjadilah pemulihan bagi kami, baik masalah ekonomi, masalah hubungan dengan keluarga dan sesama, dan pemulihan Tuhan, masalah kesehatan, serta yang lebih besar lagi kami yakin dan percaya, pemulihan bagi bangsa kami. Kaum yang terkecil akan menjadi kaum yang terbesar, menjadi panggilan destiny bangsa kami, itulah yang akan terwujud. Terima kasih Bapa, dan kami mohon kami dan seisi rumah kami diperlengkapi dengan perlengkapan senjata-Mu, sehingga kami terhindar dari panah-panah si jahat. Kami boleh dalam nama-Mu Tuhan Yesus dibentengi, dan kami tahu ketika kami menyerah renungan dari awal sampai akhir di pagi ini, Engkau yang akan menjaga, mengawal melalui malaikat-Mu, sehingga tidak ada satu kuasa-kuasa kegelapan apapun yang bisa mengganggu kami. Pikiran kami yang melayang-layang kami ikat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah tubuh jiwa roh kami memuji menyembah-Mu dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, diisi dengan firman-Mu yang adalah ya dan amin. Berkati hamba-Mu secara khusus Pak Daniel Rukrisno. Biarlah Tuhan tenaga kuasa, sign and wonders, dan mujizat-mujizat menyertai pelayanan di pagi ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mengawal pujian kita siap mendengarkan lantunan yang indah dari Ibu Murni, yang lemah dikuatkan. Kami persilakan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dibuat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu, keselamatan pujianku. Yesus Kristus membebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya,
pun melihat, semua dibuat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu, keselamatan pujianku. Yesus Kristus pembebasku. Terima kasih Bu Murni atas pujian. Biarlah kita dikuatkan hanya di dalam Tuhan. Dan di pagi ini kita siap mendengarkan renungan yang kita nanti-nantikan dari Pak Pendeta Daniel Rukrisno dengan tema hadiah dari Tuhan. Hadiah apakah gerangan? Mari kita mendengarkannya. Kami persilakan Pak. Salam saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya, anugerah-Nya yang dilimpahkan bagi kita semua, sehingga pagi hari ini menurut waktu Indonesia, kita boleh berjumpa kembali, untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas, ataupun bagi saudara-saudaraku yang mungkin sedang istirahat, atau apapun lah yang kita kerjakan, yang kita hadapi hari ini. Biarlah kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa bersukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus selalu mengalami shalom daripadanya, mengalami damai sejahtera, dan mengalami sesuatu yang baik. Sebab sesuatu yang baik tentunya pasti datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Kita boleh masih diperkenan Tuhan untuk hidup di dunia ini sampai hari ini. Sehingga mari kita mengingat kembali akan kebaikan dan kebaikan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita ini pudar, bahkan bergeser dari apa yang sudah kita bangun sampai hari ini. Kita harus selalu mengingat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dia sudah membuktikan cintanya, kasihnya. Dia sampai rela mati di salib bagi kita. Maka kiranya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita boleh memperoleh keselamatan itu. Kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita boleh memperoleh kasih karunia. Yang namanya kasih karunia itu adalah seharusnya kita nggak mendapatkan.
seharusnya kita harus mendapat hukuman, tetapi kita dibebaskan dari semua itu. Kita diluputkan dari semuanya itu. Bahkan kita diambil, dipisahkan, dipindahkan dari maut, dari kegelapan, dari kekelaman, dari kematian, kepada terangnya yang ajaib, kepada kehidupannya yang kekal, dari kengerian kepada sesuatu yang membuat kita bebas dari ketakutan, yang terbelenggu, terikat, kita boleh bebas dari belenggu dan kita dilepaskan. Dan kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, kata firman Allah. Maka kita bersyukur sekali kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya setiap kita ketika mungkin kita ngalami ya, waktu kita masih anak-anak, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tanpa kita duga, ya saudaraku, maka pasti kita senang sekali begitu. Apalagi sesuatu yang kita sedang rindukan sudah lama sekali. Tiba-tiba tanpa kita sadari, kita menerima dari apa yang menjadi impian kita, yang merupakan hadiah yang kita terima, sehingga betapa sukacitanya, betapa kita senangnya. Bahkan bukan hanya masa kecil, mungkin sekarang ini kita sedang bergumul, kita sedang mengalami apa yang kita sedang doakan setiap hari, kita rindukan setiap hari, dan tiba-tiba kita mendapatkannya. Pasti kita akan berbahagia dan senang sekali, karena doa kita yang selama ini itu terjawab. Nah, saudaraku, sebagai dasar landasan firman Tuhan, saya akan membaca dulu dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 18. Ya, kita akan baca itu dulu. Saya akan membaca, tetapi nanti saya akan ambil ayat 17. Saya akan membaca, ini kesempatan kita untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Yakobus pertama ayat 12 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, ini ayat yang ke-12 ini menyatakan bahwa kalau kita ini tahan uji sampai akhir akan iman kita, maka mari bertandinglah iman kita dengan benar, kita selesaikan dengan baik hidup kita. Karena apa? Ada hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada kita, yang tidak akan bisa diberikan dan belum pernah kita akan alami di dunia ini, yaitu kita akan menerima mahkota kehidupan. Wow, ini yang dicari oleh banyak orang. Bahkan sebetulnya dari ciptaan yang lain pun juga mengingini. Karena iblis pada waktu jatuh dalam dosa, malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa, dia yang memberontak, dia tidak mendapat ampunan. Dan dia harus tinggal di neraka. Tetapi bagi kita umat pilihan Tuhan, tatkala kita berdosa, Tuhan memberikan kasih-Nya, bahkan menebus dosa kita. Dan di endingnya, hidup kita ini
akan menerima mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan, itu hadiah yang akan kita terima barang siapa yang mengasihi Dia. Maka mari kita mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan datang ini dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya ulangi, Allah tidak dapat dicobai ya oleh yang jahat, dan kata ia di sini adalah Tuhan, dan Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan kita punya pikiran negatif, jangan salah prasangka, jangan salah menangkap, jangan salah berpikir, jangan salah cara kita memandang Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kalau roh jahat, ya. Sekali lagi, Tuhan memberikan cintanya, kasihnya kepada kita tanpa syarat. Hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, Tuhan tidak pernah yang namanya menuntut. Tuntutannya seperti yang dikerjakan oleh roh-roh jahat. Tuntutannya adalah kematian, mintanya nyawa atau darah. Tidak, tapi justru Tuhan sudah memberikan darahnya, dicurahkan di kayu salib karena untuk kita. Jadi darah binatang, darah manusia bagi Tuhan itu tidak ada artinya. Karena hanya satu cara dan untuk selama-lamanya dengan darahnya sendiri. Makanya saudaraku, firman Allah itu menyatakan demikian. Atau kalau kita melihat dalam firman Allah, kalau hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal, tidak ada kalimat atau kata rayakanlah kelahiran Tuhan. Maaf, bukan berarti kita nggak boleh merayakan Natal. Saya pun juga merayakan Natal bulan Desember kemarin. Ya. Jadi artinya Tuhan tidak mengharuskan kita merayakan kelahirannya. Tetapi yang Tuhan pesankan adalah supaya kita melakukan perjamuan kudus. Kenapa? Perjamuan kudus itu tujuannya untuk mengingat, kata firman Tuhan, supaya kamu ingat pengorbanan karya salib Kristus, penebusan Yesus. Artinya yang harus selalu kita ingat, malah kita rayakan, ya hari kebangkitannya. Karena kita disuruh mengingat itu sesuatu, sejarah, bahkan tindakan Tuhan yang tidak disangka-sangka oleh iblis. Waktu Yesus mati sebetulnya mengalahkan maut, mengambil kunci jurang maut, dan Tuhan menjadi pemenang yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Sehingga Dia adalah Tuhan yang patut kita sembah. Oleh karena itu, maka kita percaya, kita harus mengingat akan aku, kata firman Allah. Mari kita mengingat terus akan apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Jangan sampai kita marah sama Tuhan. Jangan sampai kita sakit hati dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Biarlah kita percaya dalam dunia ini kita sudah mendapat hadiah yang spesial. Yaitu kita ditebus, diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Ayat 14,
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, jadi sebetulnya karena keinginan kita sendirilah, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Maka saudaraku, hati-hatilah bagaimana kita sedang berpikir. Kalau kita memikirkan kita negatif, segera lakukan. Saudara kebas-kebas istilahnya. Katakan dalam nama Yesus tidak ada pikiran jahat, tidak ada pikiran jelek, tidak ada pikiran negatif. Aku tolak dalam nama Yesus. Aku menerima pikiran Kristus, hati Kristus, roh Kristus. Bisa kita mengatakan seperti itu. Supaya apa? Tidak timbul suatu keinginan yang jahat. Tidak timbul melakukan yang jahat. Kita harus selalu punya sense belonging. Ya kan? Kita harus punya kepekaan. Apakah ini nanti akibatnya baik atau tidak. Kalau misalkan kita tiba-tiba dibawa untuk melamun, wah, jangan. Kita harus segera kebaskan istilahnya. Kita tidak boleh melamun. Tapi pujilah Tuhan. Memuji Tuhan. Saat pikiran kita kosong atau kacau, kita harus bawa ke fokus yang positif. Jangan yang negatif. Ayat 15. Dan apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Loh saudaraku, kalau kita terus melakukan hal yang pikiran yang tidak baik, malah sampai dibuai menjadi matang. Nah, di sini firman Allah bisa melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka hati-hati. Dari hal yang kecil bisa menjadi besar. Dari hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah terencana, tiba-tiba terjadi yang besar perkaranya. Kita sering mendengar kabar, berita, tiba-tiba seorang anak tega membunuh mamanya gara-gara nggak dikasih uang misalkan. Ada banyak sekali tindakan-tindakan yang sekejap, tetapi itu melahirkan maut. Hati-hati dengan hidup kita. Kita sudah sekian lama mengasihi Tuhan. Tahu-tahu kita keluar dari jalurnya Tuhan. Ingat peristiwa Yudas Iskariot. Itu menjadi peringatan bagi kita. Dalam sekejap, maut menelannya. Janganlah kita cepat untuk berputus asa, mengambil keputusan yang tidak baik. Ketika kita memiliki pikiran yang kacau, yang tidak baik, segera fokus kepada Tuhan. Sebab Dia adalah terang. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia yang menjamin semuanya untuk kita menikmati hidup kekal. Maka jangan sampai sia-siakan hidup kita. Ayat 16, saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi semua karena kehendak Tuhan. Ya, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pada waktunya, pada masanya, kalau Tuhan sudah angkat kita, kita diubahkan oleh Tuhan, posisi kita, derajat kita berubah di hadapan Tuhan. Bahkan kita menjadi hal yang luar biasa, menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Jadi kita diangkat Tuhan menjadi orang yang posisinya prioritasnya tinggi. Nah, saudaraku, itu sekilas kita baca sebagai dasar firman Allah pada hari ini. Dan kita akan menyimak slide yang kita akan bahas bersama-sama. Saya ulangi lagi Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah
yang sempurna datangnya dari atas. Ya, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak dapat diubah, digantikan. Keselamatan itu sebetulnya kekal. Bagi yang mengasihi Dia, bagi yang mengakhiri pertandingan dengan akhir. Maka firman Allah katakan, Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Kalau kita hidup masih senang di dalam dosa, dalam kubangan dosa, maka sia-sia. Seperti mutiara diberikan kepada babi. Pernahkah saudara melihat kontes babi? Pada waktu itu babi dihias menjadi cantik, menjadi indah. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa ketika lewat kubangan, dia akhirnya jebur ke dalam kubangan. Saudaraku, mau dikasih seperti apapun, permata, atau barang-barang yang indah, kita berikan kepada babi, itu sia-sia, nggak ada gunanya. Istilahnya. Demikian di dalam hidup kita. Suatu yang berharga, yang merupakan mutiara yang dari Tuhan. Keselamatan, kehidupan kekal, karya salib Kristus. Mungkin bagi dunia itu tidak ada artinya karena mereka nggak tahu. Tapi bagi kita orang percaya, hadiah yang dari Tuhan, hadiah yang utama dan yang terutama, jangan kita sia-siakan dalam hidup kita. Karena ketika Bapak berikan, nggak ada perubahan, sudah final. 2000 tahun yang lalu sudah final. Tuhan nggak cabut, nggak tarik lagi. Dan cukup satu kali, kata firman Allah, untuk selama-lamanya. Karya penebusan itu tidak ada lagi. Hanya sekali untuk selama-lamanya. Kalau selama kasih karunia ini masih ada, jangan gunakan yang tidak baik. Jangan sia-siakan hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena pada masanya zaman anugerah itu akan ditutup. Dan ada endingnya. Ketika anugerah Tuhan dicabut, maka dunia ini akan kembali kepada kegelapan. Lebih mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, dan hidup sebagai pemberontak. Dan tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi Tuhan, tidak tahu hidup bersama-sama dalam kasih dengan sesama. Semua akan hilang. Manusia akan cenderung serakah. Manusia akan cenderung siapa yang kuat di situ yang akan menang. Karena karakter binatang itu akan muncul di tengah-tengah orang yang tidak memiliki kasih Kristus. Maka berhati-hatilah, saudara, kita lihat. Tadi kita ada doa ya. Pertama tadi waktu doa dibuka tentang pemilu. Saudara, ini Indonesia adalah masa penentuan untuk ke depan. Kalau saudara pernah memperhatikan apa yang dibilang oleh hambanya Ibu Suset Heting, dia berpuluh-puluh tahun punya beban hati Tuhan dan Tuhan taruh khusus untuk mendoakan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dia sampaikan
di dalam dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia merasa sesuatu yang berbeda pemilu tahun ini. Kalau kita nggak sungguh-sungguh berdoa, saudara, Indonesia akan menghadapi masalah besar. Saudaraku, maaf, sebetulnya sudah ada beberapa negara yang ditunggu supaya hancur. Siapa yang menunggu? Yang menunggu adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Indonesia ditunggu supaya menjadi seperti negara-negara yang lain yang sudah menjadi puing-puing, yang sudah tidak ada lagi pemerintahan yang kuat. Maka kita sebagai anak Tuhan harus berdoa. Kalau kita menginginkan hadiah dari Tuhan yang baik untuk bangsa ini, di musim ini, di periode ini. Kalau kita mengingini hadiah bahwa Indonesia masuk dalam masa keemasan, masa kejayaan, mari kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa ini. Kita tidak mau bangsa Indonesia dibeli hanya karena mamon. Kita tidak mau bangsa ini diatur karena sesuatu orang yang kaya di dunia. Tapi biarlah tangan Tuhan sendiri yang membawa Indonesia menuju kepada shalom, menuju kepada kemuliaannya Tuhan dinyatakan. Saudara, karena pintu gerbang timur itu di Indonesia, dari Indonesia, yaitu Papua. Maka saudara, karena kalau saudara membaca Alkitab, pintu gerbang lawatan itu dimulai dari gerbang timur sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Masih bagian yang pertama, saudara. Slide-nya dikembalikan lagi. Saudara, dalam Yakobus pertama ayat 17 ini, kalau terjemahan The Message itu berbeda. Itu dikatakan bahwa every desirable and beneficial gift comes out of heaven. Saya belajar bahasa Inggris di sini supaya saya bisa melafal dengan baik, saudara ya, jadi jangan ditertawakan. Kita belajar di sini supaya kita juga tahu. Nah, saudaraku, bahkan kalau kita melihat di situ berbeda, bahwa suatu hal yang luar biasa, kalau di situ dikatakan, kalau bahasa Indonesia kan setiap pemberian. Kalau di sini adalah setiap yang diingini, desirable itu diingini, diidamkan, and beneficial, sesuatu yang bermanfaat, berguna, dikatakan itu pemberian, gift comes out of heaven, berasal dari Tuhan. Benar, saudaraku. Dan the gift a river of light cascading down from the Father of light. Nah, di situ diterjemahkan bahwa pemberian itu atau yang diberikan adalah sungai-sungai terang. Kalau di situ rivers of light, ya, yang diturunkan Bapa yang terang. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya anugerah sempurna yang datangnya dari atas. Tetapi kalau The Message menerjemahkan pemberiannya seperti sungai-sungai terang. Wow, luar biasa.
Terus dikatakan, there is nothing deceitful in God. Jadi pemberian atau hadiah gift dari Tuhan sifatnya adalah pertama, there is nothing deceitful in God. Nothing deceitful. Berarti tidak ada yang menipu. Saudara, kalau saudara menerima hadiah dari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memberi dengan tipuan, pura-pura, hanya kiasan. Enggak. Hadiah yang Tuhan berikan itu benar-benar hadiah yang berguna untuk hidup kita. Baik sekarang maupun yang akan datang. Maka syaratnya di situ, tadi waktu kita membaca suratan Yakobus, adalah bagi kita yang mengasihi Dia. Ayo kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Tahun 2024 harus berbeda. Kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saudara, tahun 2024 dan ke depan, khususnya tahun 2025, itu dikatakan tahun goncangan, tahun resesi bagi dunia. Maka kalau kita nggak kuat, kita nggak hidup dalam kasih Tuhan, kalau kita bukan karena mendapat hadiah dari Tuhan, maka kehidupan kita ke depan akan bermasalah. Untungnya memang kita masih masa pemilu, tetapi sesudah masa pemilu akan terjadi inflasi, saudara. Itu sudah diprediksi. Kita lihat beras mulai naik, dan nanti yang menjadi inflasi itu dan yang menjadi masalahnya adalah kalau di tahun-tahun kita kemarin, tahun 2023, tahun 2000 masa setelah pandemi, walaupun ekonomi Indonesia sempat berhenti, tetapi daya beli itu naik. Maka membuat tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap bangsa kita. Tetapi nanti di tahun yang ke depan ini, diperkirakan bahwa barang-barang akan naik, properti akan naik, tetapi daya belinya sedikit. Maka itu yang membuat terjadi inflasi. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk hidup ini berpegang teguh dengan Tuhan. Memang itu harus kita hadapi dan kita nggak boleh takut. Karena ada beberapa negara sudah masuk dalam kategori negaranya kolaps. Ekonominya benar-benar turun drastis. Dan iblis menunggu untuk Indonesia. Tetapi kita harus sama-sama berkata bahwa Indonesia mendapat hadiah dari Tuhan. Indonesia adalah negara yang dikasihi Tuhan. Bahkan kita bisa berkata dengan iman Tuhan, Indonesia menjadi negara nomor 2 dari bangsa Israel. Maka mari mulai sekarang memperkatakan, kita harus deklarasi perkataan profetik, perkataan iman, perkataan yang membangun. Kita mulai doakan. Kita sedang berjalan kemana, doakan lingkungan saudara. Itu tidak salah. Karena apa? Dengan cara kita melakukan tindakan iman, tindakan profetik, tanpa kita sadari, itu akan terjadi yang terbaik. Bisa mengubahkan atmosfer yang gelap menjadi atmosfer yang baik. Karena apa? Itu diturunkan dari Bapa segala terang yang padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang atau karena pertukaran. Enggak. Bapa di surga kuasanya, kekuatannya tidak dapat digantikan oleh karena keadaan dunia. Bahkan karena intervensi dari iblis. Tidak.
Dia berdaulat penuh, dia berkuasa penuh, dia penguasa atas surga dan bumi, dan semua ada di tangannya. Jadi tidak ada yang bisa mengatur dan mengubah Tuhan. Kalau kita bisa masuk di dalam hatinya Tuhan, maka kita percaya tahun ke depan kita bisa melihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Maka bagian yang hadiah dari Tuhan sesungguhnya menurut Yakobus 1 ayat 17, nothing deceitful. Tidak ada penipuan. Tuhan tidak menipu kita. Yang kedua dikatakan, ya, there is nothing deceitful in God. Yang kedua, nothing to face it. Artinya bahwa tidak ada yang bermuka dua. Tuhan melakukan benar-benar dalam kebenarannya. Tidak ada yang berbeda. Kalau manusia boleh bermuka dua. Di hadapan manusia kita baik, tetapi sesungguhnya hati kita jahat. Tapi kalau Tuhan tidak seperti itu. Bukan lain di bibir, lain di hati. Apa yang Tuhan nyatakan itu ya, ya, tidak, tidak. Makanya Tuhan menginginkan kita juga sama. Ya, ya, tidak, tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Maka berhati-hatilah ketika kita bisnis, ketika kita sedang apapun. Jangan sekali-kali kita menipu. Jangan sekali-kali kita curang. Karena itu berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu berarti kita sedang kompromi dengan dosa. Hal apapun, sekecil apapun. Tapi kalau kita mau jujur dengan hati nurani yang murni, percayalah Bapa yang terang itu yang akan mencurahkan tadi, memberikan hadiah seperti sungai-sungai terang. Itu pemberiannya itu jadi mengalir terus mengalir, tidak pernah kering. Dan yang Tuhan berikan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi Tuhan tidak pernah bermuka dua setiap apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, hadiah dari Tuhan sifatnya nothing fickles. Ya. No hidden shadow or darkness. Jadi, saudaraku, kalau saya boleh katakan, tidak ada bayang-bayang atau kegelapan yang tersembunyi. Kita percaya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, mari kita percaya akan apa yang Tuhan nyatakan dalam kita. Sehingga kehidupan kita bisa melihat betapa besarnya, betapa luar biasanya Tuhan kita yang kita sembah. Ya, nothing fickle. Artinya tidak ada yang berubah-ubah. Sehingga saya katakan, no hidden shadow or darkness. Jadi tidak ada bayang-bayang, tidak ada bayangan atau kegelapan yang tersembunyi, nggak ada. Semuanya clear, semuanya transparan, dan yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik bagi kita. Nggak ada di baliknya itu menipu, nggak ada di baliknya itu nanti kita dirongrong dan sebagainya. Tidak. Tuhan tidak pernah memberi jebakan. Tadi kita baca, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Kalau dari si jahat pasti kita dibuat terlena, dibuat senang-senang di awal. Tapi tujuan dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Maka jangan sekali-kali kita beralih kepada si jahat. Saudara, saya mendengar kalau saudara lihat di Google,
sekarang ini atau di YouTube ya, setan bisa terang-terangan. Jadi ada yang namanya bank spirit atau bank kuasa kegelapan. Jadi orang itu bisa datang kepada kuasa kegelapan seperti kayak meminjam uang. Nanti dia akan dapat uang dan sistemnya udah ada persyaratannya dan di situ dia bisa lakukan. Bahkan dengan cara-cara ritual yang lainnya. Hati-hati, tawaran setan menggiurkan. Dia terang-terangan. Kalau dulu yang namanya paranormal itu dengan diam-diam. Nggak ada iklan. Tapi sekarang terang-terangan. Siapa yang mencari pesugihan, siapa yang mencari kekayaan, siapa yang ingin cepat kaya dan sebagainya. Mereka sudah pasang iklan. Hati-hati. Tapi Tuhan lebih dari itu. Kita percaya akan itu. Supaya kita kembali bahwa kita ngerti. Tuhan memberi hadiah yang terbaik yang diberikan bagi kita. Sangat luar biasa. Melebihi dari apa yang setan janjikan. Kalau setan ada bayang-bayang. Kalau setan ada kejahatan. Ada motif yang tersembunyi yang tidak baik. Ada kegelapan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Jadi, tidak ada yang menipu, tidak ada yang bermuka dua, dan tidak ada bayang-bayang atau kegelapan yang tersembunyi. Tuhan tidak lakukan hal itu. Slide berikutnya. Kita melihat kasus tentang Daud dan Yeter ya saudara. Nah, Daud dan Yeter itu dalam 1 Samuel 17, saudara bisa membaca ayat 33 di situ ya. Dan dalam kisah Hakim-Hakim juga ada dalam 1 Samuel 17 itu kalau kita membaca. Nah, saudaraku, ini suatu pesan, suatu perintah pada waktu itu. Kalau saudara membaca perikopnya adalah Daud sebelum meninggal dunia maksudnya. Dia kasih pesan-pesan. Dia ingat akan semuanya. Saudara, kalau kita tahu kisah Yeter ini sangat ya kasihan sekali. Karena apa? Karena pada waktu itu Daud punya panglima yang namanya Yoab. Dan dia melakukan dengan cara-cara yang ya sadis. Dia tega sekali ya kalau namanya dia mau membunuh orang, melakukan hal yang dia mau. Wow, dia sangat-sangat gampang sekali. Termasuk kisah tentang Yeter ini. Karena ada dua hal yang sebetulnya pada waktu itu Yoab sedang lakukan pembunuhan. Kalau saudara membacanya dalam 1 Samuel 17 di situ, ayat yang ke-33 dulu yang di atasnya slide yang sebelumnya, maka di situ tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, kalau ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang selalu berdiri sebelahnya, diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Nah, saudaraku, ada banyak kejadian pada masa itu, di mana kalau kita membaca dalam keseluruhan 1 Samuel pasal 17, nah, pada masa-masa di mana Daud melawan di medan pertempuran, dan di situ ada banyak hal yang terjadi, selalu menang. Saudara, slide berikutnya, saudara. Kalau saudara lihat slide berikutnya, nah di situ dalam 1 Samuel
Dan akhirnya kalau saudara membaca kisah ini, bahwa ada perjanjian dan Daud mengingat dan akhirnya memberi hadiah kepada keluarga Yeter. Daud memberikan hadiah yang luar biasa kepada orang-orang, sekalipun keluarganya mati dibunuh pada zaman Panglima Yoab. Jadi sebelum Daud meninggal dunia, dia berpesan dan banyak hal yang dia kerjakan dan dia lakukan sehingga dia mengenang kembali orang-orang yang telah berjasa atau keluarga-keluarga yang telah ditinggal oleh orang tuanya di masa-masa pertempuran atau sebagainya. Di situ Daud memberikan hadiah dan supaya diingat keturunannya sebelum pada waktu itu Daud meninggal. Nah, saudara bisa membaca ulang, saudara bisa karena waktu, saya terus slide berikutnya. Nah, saudaraku, selain itu, kalau kita membaca, ada juga antara Naomi dan ada juga kisah tentang Ayub. Rut 1 ayat 19 dan 20. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, saudaraku, kita tahu kisah Naomi ini sebetulnya sebuah keluarga yang malang hidupnya. Dia ditinggal suaminya karena meninggal dunia, bahkan dia ditinggalkan juga oleh menantu-menantunya. Tetapi ada satu yang bernama Ruth. Dia tidak mau meninggalkan ibu Naomi seorang diri. Nah, kalau kita lihat kisah Ruth ini, sebetulnya adalah sebuah bangsa yang Tuhan tidak suka sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan berkata sampai keturunan ke-10 pun Tuhan tidak mau keturunan Moab dan Bani Amon. Karena Ruth salah satu keturunan dari itu, maka Tuhan tidak mau mereka ibadah di hadapan Tuhan. Itu sangat mengerikan sekali. Benar-benar Tuhan tidak menerimanya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, bangsa keturunan Moab ini, yang bernama Ruth ini, dia tiba-tiba punya iman, dia punya perkataan yang sangat luar biasa. Disuruh pergi oleh Ibu Naomi, tetapi dia tidak mau. Dan pada waktu itu, ketika Naomi menangis, tetapi Ruth itu berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan.
Nah, saudaraku, perkataan-perkataan Rut kalau saudara membaca dalam kitab Rut pasal yang pertama, ya. Nah, di situ apa yang terjadi, saudara? Tuhan mendengar. Dan akhirnya dari perkataan Rut ini mengubah semuanya. Dari Tuhan yang tidak suka, tiba-tiba berubah. Dan Tuhan mengasihi Rut. Ada hati Tuhan di dalam hidup Rut. Maka dalam sejarah mencatat dari keturunan Rut, maka lahir keturunan karena dia menikah dengan Boas. Itu sebagai tanda gambaran penebusan dari yang seharusnya tidak selamat menjadi selamat. Sebab Rut menikah dengan Pak Boas. Maka dari situ Rut akhirnya menjadi istri Boas. Dan firman Allah mencatat dia memiliki keturunan yang namanya Peres, yang akhirnya lahir Tamar, dan akhirnya lahirlah keturunan yang sampai di mana Obed, ayah Isai, dan ayah Daud. Dan disitulah Yesus akhirnya lahir. Jadi saudara, percayalah dalam hal ini. Hadiah yang dari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa mengubah apapun yang sebetulnya kita nggak layak, yang sebetulnya tidak mungkin. Kalau perkataan kita adalah perkataan yang baik. Kita memiliki hati yang tidak jahat. Hati yang mau mengerti akan hidup ini, selalu mengucap syukur. Kalau tadi Rut meninggalkan Naomi, saudaraku, dia nggak akan melihat sesuatu hal yang luar biasa. Nggak akan memulihkan hidup. Nggak akan membalikkan keadaan itu. Maka berhati-hatilah bagaimana tatkala kita hidup. Dari cara kita berbicara, berteriak, menjerit, mengerang apapun. Jangan keluar dari kata-kata yang najis, kata-kata yang melawan Tuhan. Tapi berkatalah yang baik, dan Tuhan mencatat. Sehingga timbul iman dalam diri kita. Sehingga dicatat Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Dan mengubahkan hidup kita. Maka dalam Ayub, juga Ayub 3 ayat 1, di situ juga menyatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Saudaraku, ternyata pada waktu itu Ayub sempat sebetulnya mengutuki akan hari kelahirannya dengan cara tapi satu hal yang Ayub lakukan sebetulnya, dia tidak mengutuki Tuhan. Kalau kita melihat di situ, dia kehilangan Malyon karena kesakitan dan luka, kehilangan Kilion yang artinya kelaparan, hasrat, grep. Ayub kehilangan seluruh harta, istri, anak, dan hampir seluruh aspek hidupnya. Bahkan istrinya aja menurus supaya dia mengutuki Tuhan. Tetapi satu hal yang Ayub lakukan, dia tidak mau. Coba saja. Satu hal, memang dia mengutuki hari kelahirannya, istilahnya namanya. Orang dia bisa berkata, Tuhan, tetapi dia tidak mau mengutuk Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Satu perkara itu. Dia bisa jaga. Dan sampai akhirnya Tuhan lihat kesetiaan Ayub ketika diuji oleh Tuhan.
Karena sesungguhnya bukan Tuhan yang membuat semuanya itu. Artinya yang melakukan, tapi iblis yang diizinkan Tuhan. Maka saudara, sekali lagi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi iblislah yang melakukan semua itu karena dia minta izin sama Tuhan. Maka hati-hati. Ketika di dalam hadapan Tuhan, iblis pun bisa ngomong. Makanya kenapa doa kita kadang nggak terjawab. Karena iblis ikut ngomong. Makanya jangan sampai dalam hidup kita ini ada dakwaan, ya saudaraku. Ada tuduhan yang dilontarkan kepada Tuhan. Sehingga berkat itu nggak sampai-sampai. Kita berdoa, tapi ternyata di balik semua, di sampingnya kita nggak tahu. Iblis ngomong, Tuhan jangan kau kasih duit ke Daniel. Daniel nggak pernah doa. Daniel nggak pernah baca firman. Daniel mulutnya nggak benar. Nah, mungkin orang nggak tahu apa yang saya lakukan. Tapi iblis menangkap satu persatu. Maka berhati-hatilah sekarang. Bagaimana kita hidup. Firman Allah supaya kita bijaksana. Seksama dalam hidup kita. Jangan bodoh. Karena apa? Iblis itu mengaum-ngaum. Dia mengincar. Berkeliling, saudara. Ketika kita doa, kita ditertawakan iblis. Ternyata hati kita, hidup kita nggak benar. Maka kita jangan seperti itu. Tapi Ayub memberi contoh kepada kita, dia nggak melakukan perkataan di hadapan Allah. Hanya perkataan yang kecil aja. Karena dia dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi dia berkata yang luar biasa ayat emasnya. Dia yang mengambil, dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pulihkan kembali hidup Ayub. Slide berikutnya, saudara. Jadi, saudaraku, kalau saya lakukan tentang apa yang saya boleh alami, semua yang Tuhan berikan itu indah dan baik pada waktunya. Saya percaya juga saudara pun juga mengalami. Kita melihat yang terakhir Paulus. Filipi 1 ayat 20. Dikatakan di situ, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, kalau saudara membaca The Message, itu juga luar biasa. Karena di situ kalau saudara membaca ya dalam bahasa Inggris, saya hanya terjemahkan dari apa yang saya berita, maka kita percaya kita tidak merasa malu di akhirnya. Ya. Bahkan dikatakan di situ, everything happening to me in this jail only serve to make Christ more aku readily known. Maka saudaraku, kita tahu sebetulnya ya, ketika di sini istilahnya, ketika Rasul Paulus di penjara, dikatakan setiap sebaliknya tadi ya, setiap kejadian terjadi padaku in the jail, di penjara, hanya membuat Kristus dikenal dengan akurat, kata Paulus dalam terjemahan The Message. Jadi saudaraku, waktu Rasul Paulus ngalami di penjara, tetapi dia tahu supaya Kristus dikenal dengan tepat, dengan baik, dengan akurat. Ya.
terlepas dikatakan bahwa regardless of whether alive or dead, terlepas di manakah apakah Rasul Paulus ini hidup atau mati. Bahkan dikatakan, they did not shut me up. Mereka tidak dapat membungkam. They gave me a platform. Ya, jadi kalau saya terjemahkan, mungkin saudara bisa yang tahu bahasa Inggris boleh menerjemahkan yang lebih lagi. Jadi mereka tidak dapat membungkam apa yang sebetulnya Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus sedang beritakan. Tetapi malah Rasul Paulus ini sedang memberikan sebuah platform ya yang digunakan sebagai fondasi istilahnya. Jadi dasar kebenaran, dasar pemberitaan firman Allah itu justru malah tidak dapat dibungkam. Walaupun Rasul Paulus dipenjara. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi sekalipun Rasul Paulus dipenjara, tetapi membuat supaya Kristus dikenal melalui dia. Dan apapun yang terjadi mungkin pada waktu itu Paulus matikah hidupkah nantinya. Tetapi apapun yang sudah dilakukan Paulus juga tidak dapat dibungkam. Tetapi malah menjadi sesuatu dasar fondasi kebenaran yang bisa digunakan bagi siapapun yang mendengarkannya. Maka saudaraku, firman Allah itu adalah fondasi dasar kebenaran kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hadiah yang dari Tuhan, maka kita nggak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi, kita mendapatkan hadiah yang dari Tuhan. Hadiah yang dari Tuhan itu tidak menipu, tidak bermuka dua. Tuhan kita tidak memberikan bayang-bayang atau kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Dan Tuhan berikan kepada kita kelak adalah mahkota kehidupan. Kita jangan salah menilai Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya. Dan Tuhan akan selalu mengingat sebagaimana seperti Daud dan Yeter. Daud ingat akan semua yang pernah berjasa berjuang. Siapa yang pernah mengalami keguguran dalam perang, keluarganya diingat sebelum dia meninggal. Dia sampaikan pesan itu. Maka demikian juga Tuhan pun sama. Saudara, Tuhan akan ingat kita. Tatkala kita mengasihi dia, tatkala kita sungguh-sungguh kepada dia, pasti Tuhan tidak mungkin tutup mata untuk tidak memberi reward kepada kita. Gift kepada kita. Hadiah itu pasti diberikan kepada kita yang mengasihi dia. Kita ingat kisah Naomi, kita ingat kisah Ayub. Tuhan sanggup mengubahkan nasib seseorang. Asal perkataan kita jaga. Kita nggak marah, tidak sakit hati kepada Tuhan. Tapi benar-benar kita ngerti dari ucapan kita. Disitulah imanmu bisa dilihat oleh Tuhan. Dan ketika itu dilihat dan diambil dan menjadi perhitungan Tuhan tersendiri, menjadi sebuah kebenaran, maka di situ kita akan mendapatkan hadiah Tuhan. Hadiah dari Tuhan yang tidak dapat kita duga. Seperti Paulus sekalipun menderita, terpenjara karena Kristus, dia tidak pernah merasakan putus asa dan sebagainya. Karena dia tahu ketika sekalipun dia dalam penjara, tetapi dia bisa melihat, dia nggak malu. Karena Kristus semakin dinyatakan. Dan entah itu dia mati atau hidup, tetapi sesungguhnya kebenaran itu tidak bisa dibungkam. Bahkan menjadi suatu fondasi
yang kuat menjadi platform yang dapat digunakan di dalam kepentingan kerajaan surga. Saya percaya pagi hari ini, apapun yang saudara alami, kalau saudara belum mendapat hadiah Tuhan, nantikan dengan baik. Bersifatlah dengan baik. Bertutur katalah, jaga hati kita, perkataan kita. Jangan kita mendukakan Tuhan. Jangan kita membuat Tuhan tidak suka. Tapi ayo, kita lakukan yang terbaik. Saya percaya hadiah dari Tuhan tahun ini segera tiba dan terjadi kita alami dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak atas kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran-Mu di pagi ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Ketika kami menjaga perkataan kami, ucapan kami tetap mengucap syukur atas apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Seperti yang dialami oleh Ruth, oleh Ayub, oleh Paulus, dan hamba-hamba Tuhan lainnya di dalam Alkitab. Kami belajar bahwa ada reward bagi kami yang tetap mengasihi Tuhan, apapun keadaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat supranatural yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau yang melakukan pembalikan keadaan bagi kami. Kami mungkin ada yang terpuruk, tapi Tuhan sesuai firman, bila kami direndahkan, Engkau yang akan meninggikan kami. Dan di dalam Engkau ada pengampunan yang luar biasa, seperti yang dialami oleh Ruth contohnya Tuhan, dari suku Moab dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena dia menjadi Tuhan menantu yang baik, Engkau membuat Tuhan dari keturunannya lah Tuhan Yesus ada. Terima kasih Bapa. Engkau tetap setia dan adil ketika kami mau bertobat berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau memahkotai kami dengan mahkota kehidupan. Kami yang seharusnya binasa karena dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Tapi masih ada kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa. Mahkota kehidupan kekal menjadi bagian kami. Semua karena kasih setiamu. Engkau begitu sangat teramat baik bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang sungguh sangat menguatkan. Tadi pagi pun Tuhan, hamba mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu Tuhan berpesan, Tuhan akan melakukan, memberikan berkat-berkat supranatural ketika kami memuji menyembah-Mu, karena dalam ucapan syukur itu Tuhan, hati Tuhan dilembutkan, hati Tuhan digerakkan untuk membalikkan keadaan bagi kita, yang tadinya kita seharusnya terhilang, menjadi bagian hadiah terbesar, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tambah-tambahkan hikmat pewahyuan, berkat-berkat supranatural pun kami percaya menyertai kehidupan keluarga hamba-Mu, serta kehidupan pelayanannya, serta orang-orang yang berada dalam naungan pelayanan hamba-Mu ini. Kami yakin dan percaya akan mendapatkan pelayanan yang diperlebar, diperluas, berkat-berkat supranatural yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Engkau sediakan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu di pagi ini. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai ucapan syukur
syukur kita atas kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian satu-satunya yang kuandalkan oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya andalan kami. Engkaulah penolong kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Amin. Terima kasih Bu Murni, pujiannya menguatkan apa isi hati Tuhan melalui hambanya, hadiah dari Tuhan pada pagi ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
saya akan mengumumkan bahwa doa syafaat akan dilakukan pada hari Senin dan Sabtu, tapi kita tidak live-kan. Tapi pada hari-hari yang lain, bila saudara-saudariku punya pergumulan yang akan didoakan, silakan menghubungi tim Sema Adonai. Kami siap bersama-sama tetap menopang walaupun di hari yang lain. Dan jangan lupa kita di YouTube, kita mempunyai channel yang baru, yaitu Cahaya Firman. Biarlah saudara-saudariku memberikan informasi kepada teman-teman yang biasa tetap setia mendengarkan renungan Sema Adonai. Sekian pengumuman. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mendapatkan doa berkat untuk mengakhiri renungan pagi pada hari ini. Kami persilakan, Pak. Mari saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita menghadap Tuhan sekali lagi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini di dalam kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau punya rencana yang indah, yang luar biasa. Engkau yang sungguh-sungguh telah membuktikan akan kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan hadiah yang terbesar dan terindah. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya di sepanjang jalan hidup kami pun tetap menerima hadiah-hadiah yang spesial yang daripada Engkau. Sehingga kami boleh melihat hidupku diberkati Tuhan, hidup kami dipulihkan Tuhan, hidup kami ada di dalam destiny Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami, kiranya tidak ada yang bergeser, tidak ada yang hilang, tidak ada yang batal, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tertunda, tetapi semua di dalam rencana-Mu, dalam waktu-Mu, dalam kairos Tuhan, jadi atas hidup kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi berkat, untuk membawa lawatan, untuk menjadi jawaban di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Ini kami Tuhan, biar Kau jagai lidah bibir kami, hati kami, hidup kami, tetap kudus, tetap berkenan, dan kami didapati orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Kami orang-orang yang dapat dipercayai untuk menggenapi kerinduan hati Tuhan. Maka Tuhan, inilah hidup kami. Kami akui keterbatasan kami, kekurangan kami, kemampuan kami, bahkan segala hal kami perlu dilengkapi Tuhan. Sehingga kami nyatakan, ini firman-Mu kami terima. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dibuat berhasil, beruntung, apa saja yang Kau kerjakan, sampai semua genap dan tuntas, dan Tuhan yang menyertai langkah hidupmu ketika dimanapun, apapun aktivitasmu, tidak ada mara bahaya, niat orang jahat, bahkan maut sekalipun dijauhkan daripada Engkau, dan kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah-limpah, kasih setia Tuhan, cintanya Tuhan melimpah-limpah, membuat kita senantiasa bersukacita dalam damai sejahtera. Tidak ada hal apapun dari hidup kita yang keluar dari jalurnya, tetapi kita tetap setia sampai garis akhir. Bahkan penyertaan Roh Kudus ada dalam kita yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, yang memberikan kuasa untuk kita dapat mengerjakan yang lebih besar dan ajaib. Mulai hari ini sampai Maranatha,
sampai Tuhan datang kali yang menjemput kita, sehingga kita semua boleh ada bersama Dia dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, semua termeterai di dalam darah anak domba Allah, dalam darah perjanjian Tuhan, dan dalam jaminan kuasa Roh Kudus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas doa blessing-nya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pagi ini. Mari kita tetap terus setia, karena besok hari Sabtu masih ada renungan di pagi pada jam 5 pagi mengakhiri minggu ini. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.